Di sini ada dua bahasa yang berbeda, Melayu. Jadi kita sama-sama bingung. Dia bingung mungkin nyimak bahasa saya juga bingung nyimak bahasa dia. Okey, kenapa jadi macam ni Ki? Maksudnya kalau jika dilihat secara zahir, saya ini jarang ke masjid, jarang bukan ahli ibadah lah bahasanya. Jadi kenapa bisa hadirnya sosok-sosok yang positif dengan saya? Ilmu itu ataupun karomah itu dia akan bisa ikut siapapun kalau dia suka. Makanya tujuan kita hidup, Mal, kita itu harus bisa membersihkan pakaian. Pakaian ini apa? Raga. Saya cuba pegang benda tu. Sampailah ketika datang sosok itu sebenarnya saya menangis Ki. Iya. Karena sudah mengganggu perjalanan saya. Maksudnya saya sudah terfikir akan dia. Maksudnya sudah saya terlupa sama Allah. Allah tidak pernah menyulitkan makhluknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pernah. Apapun yang kita lakukan, kalau tujuannya hanya untuk Allah, insya Allah itu bisa dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Jadi saya akan menjawab semua tadi yang Amal alami tentang spiritual. Oke, jadi yang dialami Amal ini dikatakan trans. Trans itu seperti manusia transmigrasi, Mal. Berpindah antara satu tempat ke satu tempat. Nah, yang dialami Akmal ini trans secara gaib. Jadi berpindah antara sukma ditutup dengan keleluhuran atau gaib. Jadi penemuan-penemuan bola-bola itu juga itu satu bentuk spiritual gitu. Jadi Akmal ini bisa dikatakan salah satu seseorang yang memang bisa mempelajari ilmu spiritual. Mungkin kalau di Indonesia itu bisa dikatakan anak-anak indigo. Jadi anak-anak indigo ini anak-anak yang memiliki kemampuan melebihi batas normal manusia pada umumnya gitu, Mal. Paham tak? Terus apa lagi Amal mau tanya? Jadi Ki, saya mau tanya, okey, kenapa jadi macam ni Ki? Maksudnya kalau jika dilihat secara zahir, saya ini jarang ke masjid, jarang, bukan ahli ibadah lah bahasanya. Jadi kenapa bisa hadirnya sosok-sosok yang positif dengan saya? Jadi kalau untuk terakhir itu tidak memandang orang itu ahli ibadah atau tidak. Setelah nanti dia itu masuk ke badannya Akmal, baru dia akan mendidik Akmal untuk menjadi ahli ibadah. Begitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara orang-orang yang memang dekat dengan Allah itu tidak harus ahli ibadah. Kalau memang Allah sudah memberikan hidayah, semua bisa terjadi. Contoh kayak Sunan Kalijaga, dia itu perampok, dia itu penjahat besar. Kenapa bisa menjadi wali? Karena Allah sudah memberikan hidayah. Setelah dia mendapat hidayah, baru Sunan Kalijaga itu menjalankan sebagaimana orang ahli ibadah, berpuasa, menjalankan sholat, menjalankan zikir, menjalankan tirakat melek. Jadi Akmal misalkan itu tidak berpatokan. Kalau orang yang ahli ibadah sendiri pun tidak memiliki terah atau keturunan leluhur, dia tidak akan bisa menyatu ataupun mempelajari ilmu spiritual gitu, Mal. Jadi Ki, kalau yang hadir itu, apakah itu rohnya leluhur ataupun bagaimana? Kalau yang hadir dalam diri kita itu karomah. Jadi ruh kembali kepada Allah, jasad kembali kepada alam, bumi. Yang mengikuti atau mengajari kita itu satu karomah atau ilmu yang leluhur kita itu punya. Contoh kayak misalkan para wali. Wali itu ruhnya kembali ke Allah, jasad tertinggal di bumi. Yang mengajari kita itu ilmunya. Ilmunya itu bisa mewujud menjadi siapapun. Bisa mewujud menjadi, kalau ilmu karomah Sunan Kalijaga, dia akan mewujud wajah dan bentuk Sunan Kalijaga begitu. Jadi ketika saya di Melaka itu, ketika saya buat rawatan tu, mata saya putih itu maksudnya apa Ki? Jadi kalau misalkan tadi Akmal cerita matanya putih, itu berarti ada satu keleluhuran yang memang masuk di badan Akmal. Sudah begitu saudara Akmal juga mungkin mempunyai kelebihan indera keenam sudah terbuka, jadi bisa melihat. Mungkin kalau orang-orang yang tidak memiliki indera keenam ataupun portal gaibnya terbuka, dia tidak akan bisa melihat. Walaupun
di badan Akmal sudah ada yang menyatu. Jadi orang-orang tertentu yang bisa melihat itu, Mal. Tidak semua orang. Di sini ada dua bahasa yang berbeda, Melayu. Jadi kita sama-sama bingung. Dia bingung mungkin nyimak bahasa saya juga bingung nyimak bahasa dia. Jadi macam jadi memang saya ini ada terah daripada inilah para wali lah, gitu ya. Kewalian bisa jadi. Karena Malaysia ini kan masih Asia ya, dan tidak jauh dari Indonesia. Jadi gini guys, ada satu di sini pun tidak menuntut kemungkinan ya kalau dia ada terah dari kewalian. Karena yang kemarin tempat saya ziarahi sendiri pun di situ diyakini dengan warga sekitar bahwa di situ makam Sunan Gresik. Sedangkan yang kita tahu makam Sunan Gresik itu adanya di tanah Jawa, Jawa Timur. Kalau menurut yang saya lihat kemarin di makam itu bukan makam tapi tapak tilas. Tapak tilas ini tempat petilasan ataupun tempat dia pernah singgah, bisa dia mengajarkan syiar agama di wilayah Malaysia sini. Terus bisa juga dia pernah menjalankan meditasi atau bertapa, berpuasa gitu, Mal. Jadi tidak menuntut kemungkinan kalau misalkan amal, oh kok saya ada terah dari kewalian, tidak menuntut kemungkinan. Karena wali itu syiar kemana-mana. Jangankan untuk ke Malaysia, ke Arab sendiri pun ataupun ke Mekah, dia hanya membaca bismillah, dia membuka mata, sekejap mata dia udah sampai di Mekah. Itu wali gitu. Jadi tidak menuntut kemungkinan kalau Malaysia masih dekat lah menurut saya, dari Indonesia itu masih dekat dari tanah Jawa. Gitu, Mal. Paham? Jadi macam kejadian di Sunan Ampel itu macam mana lagi? Maksudnya dia santri itu menangis. Iya. Jadi yang dialami santrinya itu mungkin itu trans ya, trans yang tadi saya katakan, bisa saja perpindahan karomah atau gini loh, kalau misalkan ilmu itu ataupun karomah itu dia akan bisa ikut siapapun kalau dia suka. Makanya tujuan kita hidup, Mal, kita itu harus bisa membersihkan pakaian. Pakaian ini apa? Raga. Dengan cara apa? Caranya mendekatkan diri kepada Allah itu banyak versi, banyak macamnya. Bisa dengan berpuasa, bisa dengan berzikrullah atau berzikir, bisa dengan iktikaf, bisa juga dengan tirakat, tidak tidur. Jadi apapun bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah ini sifatnya fleksibel. Allah tidak pernah menyulitkan makhluknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak pernah. Apapun yang kita lakukan, kalau tujuannya hanya untuk Allah, insya Allah itu bisa dekat. Jadi yang dialami teman Akmal itu melihat, yaitu memang mungkin ada karomah yang sedang masuk ke badan Akmal. Karena gini, Mal, kita ini semua manusia walaupun berbeda negara, tapi dari satu induk. Siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi kita ini semua bersaudara, jadi tidak menuntut kemungkinan kalau misalkan Amal ada pendamping dari Sunan Ampel ataupun ada pendamping dari siapa, sah aja. Sah. Karena kita tidak bisa memprediksi ataupun tidak bisa memerintah ataupun tidak bisa menerka-nerka kenapa dia harus kemana, terahnya harus kemana gitu. Jadi tidak selalu ke keturunan. Mereka suka dengan pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, mereka akan masuk. Pakaian ini jadi raga ya teman-teman, jadi biar nggak salah persepsi. Badan kita ini saya anggap pakaian. Gitu, Mal. Kalau persepsi kebanyakan orang di Malaysia lah, katanya seperti kalau kejadian seperti itu seolah-olah kita menduakan Allah. Maksudnya sebagai contoh, saya tak pernah buat pengisian apa-apa di tubuh, tapi secara alami datangnya dua sosok itu. Jadi macam mana kita nak cerita pada orang yang tidak mengerti tentang hal seperti itu, yang mengatakan, oh kamu ini sesat, musyrik ya, kerana menduakan Allah. Menduakan Allah ataupun mensekutukan Allah itu dengan cara kita meyakini 100%, Mal. Meyakini seyakin-yakinnya 100%. Dan benar-benar mendewakan, itu namanya menduakan. Tapi kalau hanya kita percaya ada keleluhuran yang bisa mendidik, jadi kalau menurut saya ini persepsinya gini, kita mempunyai guru mursyid ataupun wali siapapun dia, kalau misalkan kita dengan mursyid itu nggak jauh beda, Amal nganggap saya apa? Guru.
kita pun menganggap mereka guru. Berarti kalau Amal menganggap saya guru dan Amal bertanya tentang pemahaman spiritual, berarti Amal musyrik, percaya sama saya. Musyrik atau tidak? Tidak, karena kan hanya bertanya tentang ilmu spiritual. Tapi Amal tidak menyembah saya kan? Betul. Tidak kan? Nah itu jadi kayak gitu. Gambaran guru mursyid spiritual itu tidak musyrik selagi kita ini tidak meyakini 1000% atau 100%. Yang musyrik itu gini loh, kita ini mendewakan ataupun menyembah matahari, itu musyrik. Kita mendewakan berhala, contoh patung, itu musyrik karena kita menyembahnya patung. Terus dengan pohon, kita mengkeramatkan bahwa pohon itu bisa membawa keberkahan atau kerejekian, itu bisa dikatakan musyrik. Tapi kalau mursyid itu tidak musyrik karena dia wejang itu memberi ilmu atau pemahaman tentang spiritual untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah gitu, Mal. Jadi nggak musyrik. Menurut versi saya loh, itu nggak musyrik. Jadi saya pernah ngalamin satu peristiwa yang mana saya sering mendengar kata-kata di dalam hati. Sebagai contoh, saya punya masalah dan saya mendengar kata-kata tu yang membantu saya untuk keluar daripada masalah tu. Sebagai contoh, saya ramai mungkin orang memandang saya memakai benda-benda macam ni, mungkin saya musyrik katanya lah. Jadi saya fikir macam mana saya mau keluar daripada masalah itu, dan dia beri saya solution untuk keluar. Sebagai contoh katanya, saya fikir ketika datangnya sosok tu, saya fikir saya tak nak, sebab apa yang saya buat ni lillahi ta'ala. Saya tak fikir apa dah. Maksudnya sebab saya sering ikut para habaib. Jadi apa yang diajar oleh para habaib itu saya ikut. Apa yang ketika Habib Umar mengatakan, kita buat semua lillahi ta'ala, tak perlu fikir ganjaran, tak perlu fikir apa keduniawian, semua tak perlu fikir. Yang kita cuma fikir cuma Allah saja. Ikhlas. Ya kan, kadang-kadang ada orang amal, dia mahukan contoh kadam. Jadi tujuannya sudah bukan ke Allah, tapi tujuannya sudah ke arah sana. Jadi sudah lari. Jadi saya cuba pegang benda tu. Sampailah ketika datang sosok itu, sebenarnya saya menangis karena sudah mengganggu perjalanan saya. Maksudnya saya sudah terfikir akan dia. Maksudnya sudah saya terlupa sama Allah. Saya lebih padanya. Jadi saya pernah menangis. Dan saya menangis kerana tak mau dia datang. Dan tapi hati saya berkata, tak boleh. Katanya harus, sebab saya punya tanggungjawab. Sekiranya saya dipilih, saya punya tanggungjawab untuk membawa ramai lagi umat Islam untuk semakin dekat dengan Allah. Maksudnya mereka mahu bersama-sama dengan saya macam tu. Yeah. Kerana saya, di kepala saya hanya fikir Allah saja. Bila kejadian seperti itu, saya jadi sedih. Jadi rupanya bila saya mendalami ilmu agama, baru kita tahu yang kita tak boleh penting diri. Maksudnya tak boleh masuk syurga seorang-seorang diri. Kita harus bawa keluarga, harus bawa teman-teman. Iya. Ya, jadi kalau yang dialamin Akmal ini ya itu tadi saya bilang akan jadi dari bangsa karomah mungkin suka. Memang yang Amal jalankan semua ini lillahi ta'ala karena Allah. Dengan kita menjalankan keikhlasan lillahi ta'ala karena Allah, itu akan bisa memproteksi diri kita supaya keimanan kita lebih tebal. Dengan keimanan kita tebal, raga ini pun akan menjadi wangi. Jadi bukan masalah Amal ada turunan dari Sunan Ampel atau tidak, ya mereka suka karena wangi gitu. Wangi ini bisa tubuh ini wangi karena apa? Ya karena keimanan Amal, keikhlasan Amal, mendekatkan diri kepada Allah, lillahi ta'ala, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah kayak gitu. Jadi itu bisa memproteksi diri itu untuk lebih beraura ataupun wangi kalau dilihat dengan bangsa karomah itu. Terus dari suara batin itu saya juga mengikuti spiritual itu, saya selalu mendengarkan suara hati atau kolbu. Saya menyebutnya kolbu ya. Dari hati di dalam hati. Jadi saran buat Akmal, jangan pernah mendengar lewat telinga, lewat kuping. Itu karena kalau membisikkan, walaupun dia membisikkan sholat Akmal atau sedekah Akmal, jangan diikuti kalau dari kuping ya. Karena dari kuping itu hampir 85% itu jin.
Di saat Akmal ini meyakini suara itu suara kebenaran, di saat Akmal sudah yakin, orang lain tidak akan bisa menasihati Akmal kecuali suara ini. Dia akan membelokkan, menyesatkan. Jadi kalau yang Akmal cerita lewat hati atau kolbu itu bagus, ikuti. Kalau dia menyuruh baik, ikuti baik. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang keluar hawa nafsu dari hati, perbuatan jahat, Akmal tunda. Tapi kalau perbuatan baik, langsung laksanakan, lakukan. Gitu Mal. Itu guys, jadi ini kita sharing-sharing aja nih. Ini versi saya, jadi sharing-sharing sama Akmal dari Malaysia. Iya guys, jadi gitu sekelumit perjalanan spiritual Akmal, dan dia ini mengundang saya datang ke Malaysia. Tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya dengan saya kan kita tak pernah ketemu. Akmal meminta saya datang ke Malaysia ini, yang Akmal lihat di diri saya ini seperti apa? Kok Akmal sampai tertarik membiayai saya untuk datang ke Malaysia gitu, untuk bertemu dengan Akmal langsung dan keluarganya. Apa Mal? Baik, bagi saya lah, mengikut pengalaman spiritual saya, bila saya nak cari guru yang mendidik dalam hati, jadi saya harus menggunakan hati. Jadi dengan hati saya mencari guru. Jadi saya, di akhir zaman ini kan banyak yang mereka bercakap tentang agama, tetapi mereka itu sebenarnya bukanlah guru yang mursyid. Jadi, dan seperti saya bilang pada Ki, saya mendapat kata hati kan, cakap di kolbu. Dia yang mengatakan Ki orang yang tepat, pas, yang untuk bisa membuka laluan untuk saya. Amin, insyaAllah. Saya minta Ki untuk menerawang dan sebagainya, dan alhamdulillah memang hati saya kuat mengatakan memang ya Ki guru yang selayaknya. Amin. Padahal Akmal melihat saya itu orang-orang yang bertato gitu ya, bukan orang ahli, mungkin bukan orang ahli ibadah gitu. Tapi kenapa sedangkan Akmal ini mencari mursyid yang memang memahami tentang ilmu kewalian, tapi kenapa Ahmad itu memilih saya gitu? Padahal Ahmad kan kalau seandainya nonton YouTube saya kan, saya ada tatonya seperti ini nih guys, ada tato. Kenapa Akmal bisa mantep gitu? Karena bisa yakin gitu. Dia bagi saya lah, kan setiap orang punya dosa masing-masing, punya aib masing-masing, punya perjalanan masa lalu. Perjalanan masa lalu. Dan benda itu semua saya sudah dididik oleh ayah. Kita tak boleh tengok luaran saja. Apa-apa kita tengok melalui katanya. Kerana melalui kata-katanya itulah isi hatinya. Benar. Tuh guys, buat pengalaman. Jadi jangan pernah kita melihat sesuatu hal dari luarnya. Buah mangga, tahu buah mangga? Buah mangga itu ada yang luarnya buruk, tapi begitu dikupas bagus dan manis rasanya. Ada buah mangga yang elok luarnya, begitu dikupas dimakan asam, itu banyak gitu. Jadi segala sesuatu hal jangan pernah kita menilai dari luarnya. Jadi kata Akmal ini, setiap manusia itu punya perjalanan. Cuman kalau perjalanan-perjalanan yang seperti narkoba, berzina, penjina, pemabuk, dia tidak akan terlihat karena di dalam. Tapi kalau yang misalkan dia kayak tato atau dia bisa terlihat gitu. Karena yang saya faham, kita kan manusia, kita tak tahu sama ada kita mati dalam husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Benar. Jadi selagi mana kita berada di jalan ibadah pun, belum tentu kita akan mati dalam husnul khotimah. Benar. Jadi kita tak boleh kata kita ahli ibadah, kita adalah orang yang benar. Kerana kita tak tahu kematian kita esok bagaimana. Iya. Karena keimanan itu yang tahu hanya Allah dan kita. Kita menjalankan sholat, menjalankan sedekah, menjalankan ibadah, ikhlas atau tidak yang tahu kita dan Allah gitu. Orang lain tidak akan tahu gitu. Jadi kita ini suatu saat mati husnul khotimah atau tidaknya, yaitu tergantung amal perbuatan kita. Itu paham ya? Paham. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian ya pembahasannya, karena saya juga ini ngejar waktu, harus keliling lagi untuk ritual dan berziarah ke makam-makam raja dan makam-makam wali. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi edukasi ya, bisa menjadi motivation juga buat teman-teman Jejak Kentala. Terima kasih udah support, udah like, udah subscribe. Semoga buat teman-teman yang udah berkomentar baik, Allah memberikan kemudahan segalanya, memberikan kelancaran, memberikan kehidupan yang bahagia. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.